Nah, terkait infrastruktur tadi, mama saya ini orang Sidikalang. Aduh. Nah ini nih tadi infrastruktur dia nitip pesan ke Bapak Bupati. Aduh, Katanya tolong berat, dong berat, jalannya dibenerin gitu kalau ke kampung-kampung. Nanti dia supaya dia bisa datang lagi nih balik pulang kampung nih Pak. Yes. Masyarakatnya dan pemerintahnya. Kami itu kalau bisa lebih cepat kenapa lebih lambat? Ya, kalau bisa gratis digital kenapa mesti bayar gitu kan? Nah mindset seperti itu yang harus kita rubah. Nah, kalau mindsetnya berubah, maka sistemnya kita bisa atur lebih baik, strateginya kita bisa atur lebih baik, struktur kita bekerja juga bisa lebih baik. Saya kira itu hal-hal yang lebih susah untuk diatur pelan-pelan begitu, kan yang menyangkut orang per orang ya. Kabupaten Dairi dianugerahi tanah yang subur. Secara geografis, Dairi berada pada ketinggian 700 sampai dengan 1250 meter di atas permukaan laut. Tak heran jika beragam hortikultura berjaya di tanah ini. Sebut saja kopi, kakao, karet, dan kelapa. Yang paling khas adalah kopinya, kopi Sidikalang yang sudah terkenal di kalangan penikmat kopi. Pemerintah Kabupaten Dairi jelas melihat budidaya tanaman kebun sebagai aset yang menjanjikan. Tak heran jika misi meningkatkan kualitas hidup petani ditempatkan di nomor 1 oleh Bupati Dairi Edi Brutu. Lantas, apa saja yang sudah dilakukan untuk kemajuan Kabupaten Dairi? Nah, sahabat Kompas.com, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Edi, Bupati dari Kabupaten Dairi. Halo Bapak. Halo Jojoa. Horas. Semangat banget ya Bapaknya. Terima kasih. Sehat lah ya, segar, bugar walaupun udah sore nih mungkin ya. Yes. Oke. Dan mungkin sebelum kita bahas soal daerahnya, saya mau kenalan dulu sama Bapaknya. Oke. Kan tak kenal maka tak sayang nih. Yes, makasih. Makanya saya mau tanya-tanya kulik-kulik kepoin Bapaknya. Ini kalau saya lihat perjalanan karir sebelum jadi bupati, ini ternyata karirnya nggak main-main nih. Ada apa nih di sini? Ada direktur eksekutif, presiden direktur, banyak nih. Makasih. Nah, kenapa sih kemudian akhirnya mau terjun ke dunia politik, terus jadi bupati? Emangnya bukannya enakan jadi itu ya, jadi korporat gitu ya daripada bupati, Pak? Ya, saya memang bukan politisi, saya juga bukan birokrat. Saya menghabiskan waktu lebih banyak seperti rekan-rekan sekalian, kita pada umumnya ya di swasta. Oke. Jadi saya menggeluti bidang swasta profesional, karir menanjak sampai puncak, memimpin beberapa perusahaan termasuk multinational company bersama kawan-kawan. Lalu di akhir-akhir itu pada era-era kita, itu keadaan kita di Indonesia itu seperti kita tahu banyak tokoh-tokoh yang muncul di politik yang datang dari sektor-sektor publik begitu. Jadi kita tidak pernah menyangka misalnya ya Bapak Presiden sekarang itu kan dari swasta murni. Nah itu salah satu yang menginspirasi. Wah kalau bapak-bapak itu bisa, kenapa kita enggak begitu ya? Lalu setelah saya selesai mendirikan perusahaan bersama beberapa kawan-kawan, jalan, kembali teringat pesan orang tua, teladan orang tua, bahwa apabila kita sudah cukup mendapatkan rahmat, waktunya kita kembali lagi ke daerah asal, ke kampung untuk membangun masyarakat kita yang belum mendapat kesempatan. Karena ayah saya termasuk tokoh pada waktu dia masih hidup, jadi banyak tempat menggantungkan diri masyarakat kita di kampung. Jadi itulah yang kemudian menginspirasi saya, kombinasi antara kesempatan ya untuk memimpin daerah dan juga pesan orang tua untuk kembali ke kampung. Oke, jadi sebenarnya titik awalnya dari pesan orang tua juga untuk kembali lagi ke kampung. Betul. Betul. Jadi kami semua dari kecil melihat bagaimana orang tua begitu sayang, begitu pengabdiannya yang kuat terhadap kampung halamannya. Siapa saja yang datang dari kampung itu dibantu dengan kemampuannya, sehingga itu memberi teladan bagi kami. Kalau orang tua melakukan itu, ya mungkin kita juga harus ikut
sesuai dengan teladan yang dia berikan begitu. Tapi sebenarnya ada keresahan gitu nggak sih Pak sebelumnya kayak wah ini ternyata situasinya begini kayaknya harus saya deh yang terjun langsung gitu, ada nggak sih kayak gitu Pak? Nggak ada, ya lebih karena seperti yang saya katakan tadi, flowing aja begitu. Lalu kalau menyelesaikan persoalan di kota kita selalu lakukan, ya sebagai orang swasta ya selalu solve the problem. Tetapi menyelesaikan persoalan yang banyak di desa, ini tantangan baru begitu. Karena kita kan dari yang terpusat menjadi dari sentralistik kita menjadi desentralisasi. Jadi kita ikut alur berpikir itu, berarti persoalan-persoalan yang di desa harus diselesaikan dengan jauh lebih cepat. Nah, butuh orang-orang kita semua yang di kota yang sudah punya pengalaman, kira-kira begitu. Kemudian turun ke desa lah ya? Kita turunlah ke kampung. Oke. Tapi kalau dilihat dari misinya Bapak ini, misi pertamanya tuh ingin fokus meningkatkan kesejahteraan lewat pertanian dan juga perkebunan. Karena memang katanya mata pencarian utama di sana adalah di bidang pertanian ya. Betul. Tapi kalau di daerah sendiri komoditas yang paling unggul tuh apa sih dari pertaniannya? Ya, kita dihadiahkan lahan yang sangat luas. Sangat subur, terkenal dari dulu karena Danau Toba ya. Betul. Danau Toba itu vulkanik terbesar di seluruh dunia, jadi menghasilkan tanah yang subur, bukan hanya dairi, sebagian besar dari kita itu subur. Karena itu disekelilingi kan? Nah, dikelilingi Danau Toba. Kita secara spesifik memiliki penduduk yang besar dan umumnya mereka bertani dari turun-temurun. Jadi berbagai komoditi itu sangat kuat dan bagus keluar dari dairi. Tetapi belum bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, masyarakat belum sejahtera seperti yang kita harapkan lah. Oleh karena itu dengan potensi yang besar ini, dengan pengalaman saya di berbagai bidang, saya ingin menyumbangkan apa yang saya punya, ya, pengetahuan, pengalaman, jaringan, sahabat-sahabat yang ada di mana-mana untuk membangun Kabupaten Dairi dari sektor pertanian. Sektor pertanian. Sekarang ini sangat relevan karena kita kita krisis pangan dan lain-lain, di mana pangan itu menjadi penting dan basisnya adalah pertanian. Tapi sebenarnya alasannya apa sih Pak? Tadi kan Bapak bilang, oh di sini potensinya besar, lahannya luas, tapi kok kurang sejahtera warganya gitu? Aspeknya sangat banyak ternyata. Ya, setelah pertama itu adalah lahan-lahan kita sangat kecil. Ya, lahan-lahan petani itu sangat kecil-kecil gitu ya, mungkin seperempat, sangat-sangat kecil. Jadi mereka karena kecil maka cost-nya jadi tinggi. Yang kedua adalah mereka tidak punya modal. Ya, akses modal tak ada, jadi harus utang dan itu bunganya tinggi. Yang kedua adalah akses kepada teknik pertanian juga terbatas. Jadi hanya berdasarkan pengalaman dan ajaran orang tua saja. Yang ketiga itu setelah panen biasanya banyak melimpah, harganya jatuh. Jadi mereka tidak bisa menutup ongkos bertani. Yang terakhir itu adalah climate change. Ya, dengan begitu berubahnya iklim ini, jadi semua wasiat dari orang-orang tua dengan cara bertani sudah tidak berlaku lagi. Dulu daerah itu musim hujan, sekarang kering gitu ya. Jadi banyak sekali persoalannya yang harus kita atasi begitu. Itulah makanya saya turun ke bawah, coba untuk membantu. Oke, tapi kalau ngomongin soal dairi ini, yang juga terkenal adalah dari segi kopinya, Kopi Sidikalang. Yes. Nah, ini semua orang pasti tahu nih, kru-kru pada tahu nggak nih? Tahu nggak? Paten pokoknya. Wah, kalau kurang tahu berarti kurang jauh mainnya. Soalnya kita orang Sidikalang kan. Kita orang Dairi ya, saya lihat tuh. KTP-nya saya lihat, lahirnya di Dairi. Pokoknya Kopi Sidikalang yang top lah ya. Tapi sebenarnya apa sih yang ngebedain ciri khasnya gitu dari Kopi Sidikalang ini apa sih? Kopi Sidikalang ini sudah sangat terkenal, jadi termasyhur sekali, ya jauh sebelum zamannya kita. Dengar cerita bahwa kalau di tamu-tamu negara itu datang ke Binagraha gitu ya, dulu namanya Binagraha ya, atau ke gedung Dewan gitu, selalu dihidangkan dengan kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang ya, terkenal, sangat terkenal, dan sebetulnya sampai sekarang permintaan dunia terhadap kopi ini masih tetap tinggi.
Ya tetap tinggi. Jadi saya ketemu dengan beberapa pembeli-pembeli dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dari mana-mana. Mereka mencari kopi ini. Ya, jadi sangat terkenal. Ya mungkin karena struktur tanahnya yang unik, komitmen dari petani yang sangat dedikatif, ya. Kombinasi dari semuanya membuat hasil yang tumbuh dari tanah dairi itu istimewa, begitu. Tetapi sekarang yang menjadi problem itu jumlahnya terbatas. Ya, jadi kebutuhannya tinggi di seluruh dunia, tetapi jumlahnya terbatas. Coba cari kopi Sidigalang di Indonesia susah. Mesti langsung datang ke sana ya. Mesti langsung. Kalau di Jakarta mungkin jarang. Coba yang mereknya yang Amerika itu pasti banyak di mana-mana. Tapi nyari kopi Sidigalang nggak ada. Jadi memang populasinya semakin sedikit. Itu yang membuat bisa punah dia. Nah, sekarang kita balik lagi, kita ingin kembalikan kejayaannya. Kita mulai dari awal sampai juga kita bantu petaninya, kita gairahkan, kita yakinkan mereka bahwa kita akan menangani harga-harga itu. Jadi dia akan membuat mereka sejahtera gitu, harganya kita bantu, akses kepada pupuk, akses kepada bibit kita bantu, pembiayaan kita bantu, infrastrukturnya kita bantu, kita bina begitu. Bertahap kepercayaan masyarakat terhadap kopi ini mulai tumbuh. Ya, jadi lebih banyak petani lagi turun ke bawah, menanam kopi lagi yang tadinya udah ditebangin, udah diganti komoditi, ditanam lagi. Mulai nanam kopi lagi. Mulai nanam kopi lagi ya, karena kita targetkan kita menanam 5 juta, 5.000 hektar kita targetkan, 5 juta bibit lah. Ya, 5 juta kita udah tanam kira-kira 2,1 juta. Oh, tahun ini targetnya 5 juta? Total selama 5 tahun kita tanam 5 juta. Okay. Tapi kita karena COVID dan lain-lain kita sampai sekarang hanya tanam kira-kira 2,1 juta. Tetapi itu sudah membangkitkan kepercayaan kembali masyarakat, baik petani maupun pedagang terhadap kopi Sidigalang. Ya, ini usaha ini harus terus dilakukan supaya bangkit kembali. Yes. Dan salah satu cara untuk membangkitkan kejayaan kopi Sidigalang adalah dengan katanya di sana minum kopi setiap hari Rabu. Ya. Ini gimana nih maksudnya? Ya. Jadi kita sama-sama saya undang pegiat-pegiat kopi, petani kopi, pedagang kopi. Kita ngobrol-ngobrol gimana nih. Salah satu ide yang tercetus adalah kita coba biasakan kembali masyarakat dairi untuk meminum kopi Sidigalang. Oh, oke. Merangsang masyarakat untuk minum kopi Sidigalang. Kita mulai dengan Rabu Ngopi itu. Nah, jadi saya minta kepada semua kantor kami, pada hari Rabu nggak boleh minum kopi yang lain. Harus kopi Sidigalang. Pantang, minum yang lain cannot. Jadi ini udah jalan, jadi menjadi menjadi gaya hidup gitu. Setiap Rabu di mana-mana pada ngopi, bukan hanya pemerintah tetapi juga lembaga-lembaga lain kita dorong supaya pakailah hari Rabu itu untuk ngopi. Akibatnya permintaan kopi itu sedikit-sedikit mulai naik. Oh, karena dimulai dari kantor pemerintah tuh akhirnya banyak yang niru juga nih. Banyak yang ikut, jadi tren lah. Jadi banyak acara-acara, kegiatan di masyarakat yang kalau Rabu itu sambil ngopi, sambil diskusi, sambil macam-macam begitu. Mungkin sambil lihat-lihat juga pemandangan di sana kan sambil di tepi danau mungkin. Betul. Di tepi sawah, di tepi danau, di atas gunung. Mantap lah ya. Paten pokoknya. Oke. Nah, tapi katanya memang selama ini banyak nih lahan pertanian di daerah itu yang kurang produktif padahal potensinya besar kan. Tadi kalau misalnya ditanamin kopi aja mungkin setahun bisa berapa. Dan akhirnya Bapak membuat nih kawasan pertanian terpadu atau KPT di Kecamatan Parbuluan. Yes. Nah, ini di sana sebenarnya seperti apa nih program KPT ini? Di sana ada tanaman apa aja dan dampaknya gimana? Ya, sebagai salah satu jalan keluar dari kondisi petani kita yang seperti ini, maka dari konsep pemerintah pusat sebetulnya, datang dari Kementerian dan Kementerian Perekonomian dan Kementerian Pertanian, itu kita belajar dan kita implementasikan di daerah. Jadi kita bentuk satu kawasan baru, kawasan luasan yang besar, 100 sampai 500 hektar, itu saya tetapkan menjadi kawasan pertanian terpadu. Komoditinya harus beragam, lahannya harus luas,
Lalu kemudian nanti implementasinya menggunakan mekanisasi dan digitalisasi. Di dalamnya itu pertanian terintegrasi. Jadi di situ ada pertanian, ada peternakan, begitu. Ada on farm, ada off farm, begitu. Jadi itulah konsepnya. Konsep itu kemudian saya bahas, saya usulkan kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur merasa ini konsepnya baik. Lalu kita bicarakan dengan kementerian. Lalu kita uji coba di satu tempat, itu Perbuluan, di ketinggian kira-kira 1.800 di permukaan laut dengan komoditi hortikultura. Karena kita sedang melawan inflasi, harga-harga tinggi, dan penyebab inflasi itu adalah barang-barang hortikultura seperti cabai, tomat, bawang. Nah, itu yang kita mainkan dulu di kawasan pertanian terpadu itu. Bertahap kita akan kembangkan terus. Tanaman selanjutnya adalah kopi. Begitu. Ya, kita berharap dengan pertanian terpadu itu kita keroyokan lah. Jadi pembeli di situ, pembeli besar ada di situ. Perbankan ada di situ karena mereka menawarkan kredit usaha rakyat gitu yang bunganya lebih murah. Lalu pemasok teknologi ada di situ, pemasok pupuk ada di situ, pemasok bibit ada di situ. Kami sebagai pemerintah ada di situ. Petani-petani berhimpun di sebuah koperasi. Jadi koperasi di mana koperasi itulah yang akan melakukan perjanjian kerjasama dengan semua pihak itu untuk sama-sama memberikan nilai tambah sehingga petani bisa mendapatkan harga yang jauh lebih baik ya dengan ongkos produksi yang jauh lebih kecil. Itu kira-kira konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kan ada banyak nih ditanam hortikultura, ada juga ada kopi. Ya. Nah, ini berarti dampaknya sejauh ini sudah seberapa besar nih, Pak? Yang pertama itu adalah mereka jadi berhimpun. Sekarang sebetulnya petani-petani itu berhimpun di dalam kelompok tani. Tetapi sekarang mereka berhimpun di dalam lembaga yang jauh lebih kuat, namanya koperasi. Nah, jadi mereka punya daya tawar yang lebih besar ya terhadap pembeli, terhadap pemasok begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada di sana melindungi mereka, membantu dan memberi dukungan. Ya, infrastruktur, jalan, irigasi, listrik itu dipasok oleh kita, keroyokan. Saya, Pak Gubernur sama Pak Menteri. Yang ketiga itu adalah pembeli-pembeli yang membutuhkan bahan baku yang besar-besar itu kita undang langsung untuk bertemu dengan petani. Sehingga mata rantai supply chain atau rantai pasok itu lebih pendek. Yang tadinya lewat sini itu kita dekatkan gitu. Sehingga petani bisa mendapatkan harga yang jauh lebih baik gitu melalui koperasi terhadap barang yang dia butuhkan maupun nanti hasil yang produksi yang dia tawarkan. Yang berikutnya itu adalah modal. Karena selama ini petani selalu nggak punya modal. Betul. Ya dia selalu pinjam ke teman-teman tengkulak ya, yang biayanya biasanya bunganya sangat tinggi. Sekarang tuh bank perbankan ada di sana. Ya bunganya 6% setahun, 0,5% sebulan kira-kira, dan dibayarnya setelah panen. Jadi mereka sekarang sudah tidak usah pusing untuk nyari-nyari duit, semua disuplai, kerja saja, fokus, itu didampingi dengan teknik pertanian yang baik. Hasilnya nanti kita hitung semua kos-kos yang dia pakai, lalu sisanya dibeli oleh pembeli dan duitnya untuk mereka. Gitu. Oke, jadi di sini juga sebagai wadah untuk mempertemukan tadi petani dan juga pembeli kan. Pinter. Oke. Nah selain saya cari kata-kata itu nggak dapat tuh. Di Kecamatan Perbuluan ada di mana lagi nih Pak? Mungkin ada rencana untuk membuat kawasan lagi gitu? Yes, nah, itu kan untuk hortikultura ya, untuk tanaman-tanaman yang sangat berpengaruh terhadap inflasi. Kebutuhan pokok lah. Ya, cabai, bawang, kentang, kubis begitu. Tanaman selanjutnya adalah kopi. Tetapi kita juga butuh pangan. Ya, pangan ini makin susah kan, kita diminta oleh pemerintah pusat untuk menjaga kedaulatan pangan namanya. Jadi saya putuskan lagi satu kawasan pertanian terpadu lagi khusus untuk pangan. Ya, itu jagung dan gabah. Nah, jadi kita udah putuskan ada jagung dan gabah itu di satu kecamatan lain, itu Kecamatan Gunung Stember dan Tigalingga. Nah, itu khusus untuk pangan karena dia agak rendah, ketinggiannya kira-kira 600 di permukaan laut.
Kalau tadi per bulan tuh tinggi, kira-kira menyesuaikan lahan juga ya. Iya, iya. Okay. Jadi dua komoditi ini, dua KPT ini yang sedang kita coba dorong. Tentu membutuhkan waktu yang panjang, tidak bisa seperti membalikkan tangan ya. Harus kerja keras, tetapi tampaknya konsep ini teruji. Beberapa yang harus kita terus perbaiki. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyumbangkan pangan dan bisa membantu daerah lain pasok terhadap kebutuhan-kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan masak-memasak rumah tangga ya. Oke. Ya. Dan mungkin dengan segala upayanya nih, akhirnya banyak mungkin anak muda yang mulai tertarik untuk masuk ke pertanian dan juga perkebunan. Bahkan ada yang sempat ikut workshop juga katanya di Thailand ya Pak ya? Yes. Ini sebenarnya dari Pemkab sendiri ada nggak sih upaya untuk ngajak yuk anak-anak muda masuk dong ke pertanian gitu? Atau mungkin ternyata mereka sendiri nih yang mau? Iya. Kira-kira setahun yang lalu kita luncurkan konsep yang namanya Semesta Dairi Memanggil. Oke. Dairi Calling. Jadi saya pikir kita harus panggil semua kekuatan yang cinta dairi dimanapun mereka untuk balik. Ya, yang paling besar komponennya adalah anak muda. Betul. Ya, banyak yang pergi ke kota-kota lain untuk untuk mencari pekerjaan. Tetapi sebetulnya pertanian ini apabila kita tangani dengan baik juga tidak kalah menarik. Sekarang bertani pakai iPad loh. Wis. Yes, ya. Bertani modern ya. Bertani is cool. Sekarang ya ada becaknya juga, tapi kan bisa pakai sepatu bot. Ya. Jadi canggih sekarang. Ada drone. Wis. Itu untuk memantau mungkin ya. Betul. Ada IoT yang kita taruh di tanah untuk membaca kebutuhan. Jadi sekarang ini luar biasa pertanian itu. Jadi itulah yang kita gaungkan dan kita ajak petani-petani muda untuk kembali ke daerah dan mari kita sama-sama garap luar biasa potensi Kabupaten Dairi dari segi pertanian. Di KPT kita sudah terapkan digitalisasi ya, dalam skala yang masih terbatas begitu. Jadi IoT kita pakai, ya kita taruh alat di bawah tanah untuk membaca kebutuhan hara, kebutuhan air. Lalu hasil bacaan itu dikirim ke sebuah mesin, ya otaknya yang brainware-nya untuk mencari solusi agronomisnya. Ini racikan seperti apa yang dibutuhkan masing-masing klaster begitu. Lalu mereka yang mengaduk bahan pupuk dan airnya lalu disalurkan. Nah, jadi sekarang agak bergeser. Jadi kebutuhannya adalah kebutuhan tidak lagi mencangkul gitu, karena mencangkul kita pakai mesin. Udah modern lah ya. Udah beda mekanisasi kita pakai, lalu teknologi kita pakai. Sebetulnya kita menggunakan teknologi bukan karena tanah kita nggak subur, tetapi karena kepemilikan petani yang sangat kecil-kecil. Jadi di dalam kepemilikan yang sangat terbatas itu, kita ingin menaikkan jumlah hasil produksi yang berlipat ganda. Gitu. Kalau bisa, kalau jagung sekarang kami per hektar itu yang keluar dari 1 hektar itu kira-kira 8 ton. Kita ingin bisa 14 ton, kita ingin bisa 16 ton gitu ya. Sehingga walaupun lahannya kecil, tetapi 2 kali lipat hasilnya uang. Memaksimalkan potensi. Memaksimalkan. Nah, pinter kamu nyari kata bagus betul. Aku cari-cari nggak dapat terus. Nah, itulah makanya kita mati-matian mencari apa yang harus kita lakukan agar petani ini dengan apa yang dia punya itu bisa jauh lebih sejahtera. Oke, jadi nggak selamanya petani itu becek-becekan gitu kan, kotor gitu, tapi bisa coba modern pakai iPad ya Pak? Betul, pakai iPad, cool. Sekarang digitalisasi masuk ya, jadi petani itu kita dorong kartu anggota dari koperasi itu kartu bank. Jadi kartunya itu ya sekaligus kartu bank, bisa tapping, bisa gitu. Jadi jangan lagi uangnya ditaruh di bawah bantal, taruh lagi di bank. Bukan hanya di bawah bantal, di sini nih. Dan langsung ini sekarang di bank. Nah, gitu. Oke, mungkin kita bergeser sedikit nih Pak ke potensi dari Dairi ini kan juga ada Danau Tobanya tadi udah sempat disinggung. Kalau misalnya untuk spot minum kopi di Danau Toba tuh di mana sih Pak? Sekarang minum kopi udah banyak. Ya, setelah kita calling tadi, maka sektor hulunya pertanian itu semarak, tetapi yang lebih cepat semarak lagi sektor hilirnya. Banyak sekali anak muda yang mendirikan warung kopi. Coffee shop gitu coffee shop kecil, baristawan begitu.
Jadi mencari kopi Sidikalang sekarang di jam-jam 9, jam 10 malam itu sudah banyak kopi-kopi. Karena masih banyak juga anak muda nongkrong gitu minum kopi ya. Masih banyak. Jadi gaya hidup, jadi lifestyle ya. Jadi kita pusatkan juga misalnya di taman rekreasi itu Tamrek namanya. Di situ juga ada berbagai UMKM, taman Jauli Manik misalnya itu semacam alun-alun begitu. Di situ anak-anak muda berkumpul, terus coffee shop, beberapa coffee shop juga ada ya, bisa menikmati hasil-hasil UMKM. Kita bersyukur lah dengan alam yang sangat sejuk, nggak perlu pakai AC, ya kan, sangat sejuk begitu. Terus kopinya paten. Anget gitu kan. Anget, terus orangnya ramah-ramah. Oke. Siap. Nah, menarik juga nih di daerah ini kabupaten yang jadi salah satu penyelenggara World Aquabike Championship 2023. Ini ajang internasional nih. Boleh diceritakan dikit nggak Pak, ini Aquabike ajang Aquabike Championship itu ajang seperti apa sih? Ya, itu adalah satu pertandingan seperti Formula, kalau di Formula 1, kalau itu di daratan, yang menggunakan kendaraan dengan bermesin besar begitu, tetapi ini di danau. Oke, di Danau Tobanya berarti. Di Danau Tobanya. Jadi raung-raungnya seperti di Formula 1 di darat itu akan kita dapatin. Bau bensinnya itu akan kita dapatin. Di danau. Jadi Danau Toba yang indah itu kita lengkapi dengan pertandingan internasional seperti ini. Kami sebagai Kabupaten Dairi ditunjuk menjadi salah satu penyelenggara. Jadi akan ada 4 kabupaten yang menyelenggarakan. Salah satunya Dairi. Kami akan lakukan di Danau Silalahi namanya, Danau Silalahi. Itu kita punya pantai sangat bagus. Jadi pertandingan itu akan kita lakukan di pantai itu. Satu adalah endurance, ya, kemampuan berkendaraan dan kecepatan. Satu lagi atraksi. Jadi ada 2 piala yang akan kita perebutkan di situ. Jadi puluhan jagoan Aquabike akan datang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, akan bertanding di situ. Ini kapan nih? Tanggal 23 November. Jangan lupa. Jangan lupa. Tetapi bukan hanya itu. Apa lagi? Bukan hanya itu. Karena si Aquabike ini akan main juga di kabupaten-kabupaten lain kan. Jadi bergilir gitu. Bergilir toh. Tetapi kita akan mempersembahkan satu kemasan yang sangat baik, kita lagi susun sekarang. Yang pertama, kita ingin memecahkan rekor tari cawan. Tari cawan itu pakai cawan putih, cawannya di sini, macam-macam tuh. Di atas kepala yang seimbang itu. Jadi kita lagi latih beberapa ribu anak-anak untuk menggelar tari itu. Ribuan. Nah, kita ingin memecahkan rekor muri itu satu. Yang kedua, kita akan tampilkan hasil karya penenun-penenun kita. Kita punya kampung tenun, Ulos. Dan itu kita akan peragakan di situ. Kita pandu dengan festival gendang. Begitu. Sangat menarik, luar biasa. Selain tentu ada festival UMKM, jadi makanan-makanan, hasil kerajinan yang sudah dikurasi dari Kabupaten Dairi akan kita tampilkan ke sana, bisa dibeli dan lain-lain. Sambil juga ada panggung pertunjukan, ada live music. Kita tampilkan anak-anak Dairi yang sudah terkenal dan artis-artis Medan dan Ibu Kota kita akan tampilkan. Jadi selama 1 hari itu akan ada variety show. Kita akan buka 1 hari sebelumnya, pemanasan begitu. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda dan kita semua keluarga datang. Puncak acaranya adalah pada hari pertandingan, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan festival kuliner dan lain-lain. Jadi sebenarnya lengkap juga ya, ada event sport, terus ada festivalnya juga, kebudayaan, ada UMKM-nya juga. Jadi mantap lah. Jadi catat tanggalnya. Ya, booking kalendernya 23 November tahun Silalai. Ini kan event internasional kan Pak, tapi udah sematang apa sih persiapannya di sana? Kita lagi kurasi semua UMKM kita. Kita ingin menampilkan yang terbaik. Yang kedua, kita sedang berkoordinasi terus dengan penyelenggara internasional untuk memastikan bahwa tempat itu siap, aman, nyaman untuk para racer, karena ini standarnya internasional. Yang ketiga, kita sedang mempersiapkan jalannya acara secara keseluruhan supaya sekuensinya baik. Jadi bagi penonton itu
punya kesan yang baik dari awal pagi sampai malam begitu. Yang keempat tentu kita berkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten lain termasuk provinsi untuk memastikan standar yang ditetapkan oleh pemerintah seperti keamanan, lalu kemudian uptime dari listrik dan lain-lain itu dalam posisi yang baik. Begitu. Kalau dari segi mungkin hotel, penginapan, akomodasi gitu udah siap berarti Pak? Sedang disiapkan. Sedang disiapkan. Ya. Oke. Memang kalau Kabupaten Dairi kalau nyari hotel bintang 6 nggak ada. Nggak ada. Adanya itu adalah hotel yang dekat dengan alam. Ya, yang dicari di sana bukan kemewahan. Kalau kemewahan mungkin bukan di Dairi. Tetapi sesuatu yang unik, dekat dengan alam, dekat dengan tradisi dan budaya, ya alamnya masih asri dan sangat indah dan memberikan banyak kenangan. Oke. Tapi kan event internasional itu juga jadi peluang ya untuk memperkenalkan pariwisata dan juga produk UMKM. Ini nantinya dampak seperti apa sih yang ingin didapatkan gitu dari pergelaran ajang internasional ini? Kita harapkan transaksi lokal itu tumbuh kalau bisa 2 kali lipat. Jadi masyarakat lokal itu khususnya di Kecamatan Silalai harus yang menjadi penerima manfaat terbesar. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Silalai dan Dairi akan lebih terkenal ke seluruh dunia. Bahwa ada satu tempat wisata yang luar biasa dari segi keindahan, tetapi juga keramah tamahan orangnya juga terpuji. Sehingga makin banyaklah wisatawan-wisatawan yang datang ke Kabupaten Dairi. Yang ketiga, kita harapkan investor-investor yang melihat kekuatan dari Kabupaten Dairi mulai tertarik untuk nanti setelah betul-betul COVID ini selesai menanamkan modalnya lalu bersama-sama pemerintah dan masyarakat membangun Kabupaten Dairi dari berbagai aspek. Oke, tapi ada nggak Pak target mungkin jumlah wisatawan pengennya wah segini nih gitu kalau bisa, ada nggak Pak? Lagi dihitung oleh tim, mereka harapkan paling tidak ada 3.000 orang hadir pada acara itu, pada hari H. Di hari H-nya? Di hari H itu 3.000 orang hadir. Ya. Oke. Semoga bisa lancar nih Pak. Paten. Nah, kalau misalnya saya lihat-lihat juga nih Pak, kalau dari segi prestasi Bapak ini banyak memberikan terobosan di bidang pertanian. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak alasan khusus kenapa kayak mesti harus di bidang pertanian gitu? Kenapa nggak mungkin pariwisatanya atau apanya gitu? Ya, karena memang tugas kami adalah mencari potensi terbesar yang ada di daerah itu, yang langsung bisa digerakkan untuk cepat mensejahterakan, lalu kemudian merambah ke daerah-daerah, menambah ke sektor-sektor lain. Jadi kekuatan kita itu memang pertanian, ya lahannya luas, subur, orangnya banyak, begitu. Tetapi belum mendapatkan sentuhan yang cukup untuk bisa mensejahterakan. Itulah sebabnya maka pertanian. Kita bersyukur kalau berdasarkan survei BPS, ya tingkat kemiskinan kita menurun, tingkat pengangguran kita menurun di tahun 2022. Pendapatan per kapita masyarakat naik, ya kalau itu naik berarti sebagian besar kan petani, berarti petaninya semakin naik, daya belinya semakin naik, belanjanya juga semakin naik, gitu. Pertumbuhan ekonomi kita walaupun tidak sama dengan nasional, tapi cepat sekali 2 tahun terakhir setelah COVID untuk mendekati 5%, 4,5%. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu. Oke. Tapi mungkin dari selama ini Bapak menjabat ada nggak sih Pak mungkin hambatan atau enggak PR besar yang mungkin masih harus diselesaikan? Banyak. Apa aja tuh? Ya banyak. Jadi kalau yang paling penting itu yang harus kita lakukan terus itu adalah perubahan mindset. Perubahan mindset kita semua bahwa kita harus proaktif, kita harus bekerja sama, kita harus produktif begitu. Itu dia yang pertama, masyarakatnya dan pemerintahnya. Kami itu
Kalau bisa lebih cepat, kenapa lebih lambat? Ya, kalau bisa gratis, digital, kenapa mesti bayar gitu kan? Nah, mindset seperti itu yang harus kita rubah. Nah, kalau mindsetnya berubah, maka sistemnya kita bisa atur lebih baik, strateginya kita bisa atur lebih baik, struktur kita bekerja juga bisa lebih baik. Saya kira itu hal-hal yang lebih susah untuk diatur pelan-pelan begitu kan, yang menyangkut orang per orang ya. Kalau infrastruktur, kalau kita bisa cari duit, kita bisa bangun. Tetapi apakah infrastruktur itu memberi nilai tambah? Biasanya dibangun, kemudian mangkrak kan? Nah, tidak memberi nilai tambah kan? Karena harus dikelola oleh orang, ada disiplin, ada komitmen, ada sistem, ada struktur. Jadi yang agak lebih panjang itu untuk mengatasinya adalah itu tadi, dan ya sumber daya manusia. Sumber daya manusianya yang kunci. Kita lihat negara-negara tetangga walaupun kecil segini doang, nggak punya apa-apa, tapi sumber daya manusianya top. Wah, bisa terus bertumbuh lah ya. Iya, kita malah tabe sama dia. Oke. Nah, terkait infrastruktur tadi, mama saya ini orang Sidikala. Aduh. Nah ini nih tadi infrastruktur, dia nitip pesan ke Bapak Bupati. Aduh, Katanya tolong berat, dong berat, jalannya dibenerin gitu kalau ke kampung-kampung. Nanti dia supaya dia bisa datang lagi nih pulang kampung nih Pak. Yes. Gimana nih kalau misalnya Terima kasih. emang infrastruktur gitu ke kampung-kampung gitu emang di sana gimana sih Pak? Iya, jadi ini satu PR yang cukup besar karena cukup lama dia terbengkalai. Cukup lama terbengkalai, jadi lebih dari 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, yang belum mendapat sentuhan perbaikan karena memang anggaran yang terbatas. Ya, jadi saya tahun 2019 baru beberapa bulan pemerintah tiba-tiba datang COVID. Oh iya betul. Ya, COVID-19 2 tahun, anggaran kita fokuskan ke sana, tidak membangun. Ya, sekarang ini setelah COVID-nya sudah agak selesai, kita kebut membangun. Tetapi ya belum sempat. Belum sempat ke depan rumahnya ibu. Baru saya udah harus siap-siap lagi untuk menyiapkan pemilu dan lain-lain ya. Jadi ya tentu kita harus berusaha sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa secara bertahap lebih cepat membangun infrastruktur ini. Tentu kita harus prioritas yang sektor-sektor menjadi pusat pertanian misalnya, itu akan kita utamakan. Pusat-pusat sektor produksi itu kan kita utamakan. Lalu kemudian pusat pariwisata kita utamakan, pusat perdagangan kita utamakan ya. Dan kalau sudah dibangun mohon dijaga. Oke, siap. Kita tunggulah perkembangan gimana biar saya juga sering pulang kampung nih Pak. Waduh. Oke, baik, terima kasih Pak Edi sudah datang ke saya dan juga ngobrol-ngobrol soal ini kampung halaman mama saya nih. Aduh, baten. Nanti saya semoga bisa pulang kampung lagi ya. Saya tunggu. Yes. Kita ngopi sama-sama. Wes, aman. Ngopi Sidikala. Siap. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga sahabat Kompas.com yang sudah menonton episode Nusa Raya kali ini. Saya Nastasya pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.